Anda kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Cindy Sistiarani. Saudara, mesin pesawat Lion Air JT330 rute Bandara Soekarno-Hatta dengan tujuan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang terbakar dalam penerbangan. Rabu kemarin, pesawat yang ditumpangi 129 orang itu kemudian kembali ke Bandara Soekarno-Hatta. Akibat mesin sebelah kiri terbakar, pesawat Lion Air JT330 rute Jakarta-Palembang kembali mendarat di Bandara Soekarno-Hatta setelah 39 menit terbang. Sejumlah penumpang panik turun pesawat saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Salah seorang penumpang, Gustria Kurnia Putri, mengatakan sempat terdengar ledakan keras sebelum terlihat kobaran api di mesin sebelah kiri. Setelah lepas landas, aku yakin bukan cuma aku doang yang ngedengar suara ledakan yang cukup keras, tapi aku di situ masih positive thinking. Aku mikirnya ada barang orang yang jatuh. Ternyata selang waktu sekitar 5-10 menit kemudian ada penumpang yang sadar bahwa sayap pesawat di bagian sebelah kiri itu mengeluarkan api. Dan penumpang yang di bagian depan udah teriak-teriak manggilin Mbak pramugarinya. Kemungkinan ada kali ya sekitar 30 menitan kita di atas, itu penumpang udah mulai nangis. Dalam keterangan tertulis, Corporate Communication Strategic of Lion Air, Danang Mandala Priantoro menjelaskan, Lion Air penerbangan JT330 telah dipersiapkan secara tepat. Sebelum keberangkatan, pesawat Boeing 737-800NG registrasi PK-LKK dinyatakan layak dan aman dioperasikan melalui pengecekan awal. Fase mengudara berjalan normal. Pilot menjalankan pengoperasian pesawat berdasarkan prosedur. Pada ketinggian jelajah 3.000 kaki, pilot merasakan kinerja pada salah satu komponen mesin pesawat tidak sesuai dengan yang semestinya dan menunjukkan perlu segera dilakukan pengecekan. Pengamat penerbangan Alvin Lee mengapresiasi keputusan pilot Lion Air JT330 yang kembali ke Bandara Soekarno-Hatta saat mesin pesawat terbakar. Penerbangan Lion JT330 registrasi PK-LKK mengalami masalah tidak lama setelah tinggal landas dan hanya terbang dengan satu mesin. Sesuai standar prosedur keamanan, pilot memang harus segera mendaratkan pesawatnya di bandara terdekat. Nah, karena pesawat tersebut baru saja tinggal landas, tentunya bandara terdekat adalah bandara keberangkatan. Apa yang dilakukan pilot sudah sesuai dengan prosedur. Pasca kejadian ini, mesin pesawat langsung dicek. Sementara, semua penumpang JT330 diterbangkan kembali dengan pesawat pengganti beberapa jam setelahnya. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana situasi di pesawat saat mesin Lion Air JT330 terbakar di ketinggian 3.000 meter? Kami akan berbincang dengan salah satu penumpang pesawat Lion Air JT330, Gustria Kurnia Putri, dan pengamat penerbangan Alvin Lee. Kami sudah mengundang Corporate Communication Strategic of Lion Air, Danang Mandala Priantoro, namun belum bisa bergabung dalam dialog kita malam hari ini. Selamat malam Mbak Tria, Pak Alvin. Selamat malam Mbak Cindy. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mbak Tria, mungkin bisa diceritakan bagaimana pada saat itu Mbak Tria mengetahui ada mesin pesawat yang terbakar? Pada saat itu penumpang yang di bagian sayap sebelah kiri teriak kepada Mbak pramugari. Teriaknya gitu, Mbak, ada api, kayak gitu. Diikuti sama penumpang-penumpang yang lain juga ikut teriak seperti itu. Itu berapa menit setelah lepas landas, Mbak? Baru banget ya ketika Mbak pramugarinya selesai menjelaskan peraturan pengamanan penerbangan. Waktu itu kan akhirnya tahu ada api, kemudian lapor ke pramugari. Pada saat sebelum melihat ada api mesin pesawat terbakar, situasinya gimana sih Mbak Tria? Saya mendengar suara ledakan, tapi saya juga tidak yakin pada saat itu saya masih positive thinking bahwa suara yang saya dengar merupakan suara dari penumpang, benda yang jatuh dari penumpang. Gitu. Suara tersebut merupakan suara ledakan. Lalu setelah selang 5-10 menit kemudian ada penumpang di bagian depan teriak memanggil pramugari bahwa munculnya api di bagian sayap sebelah kiri. Pramugari tersebut langsung melaporkan kejadian itu ke kapten di bagian depan. Setelah itu, setelah dilaporkan, apakah ada langsung pengumuman dari kapten atau bagaimana pada saat itu, Mbak? Belum ada pengumuman, namun setelah beberapa saat dari pramugari
berbincang kepada kapten, baru kaptennya bilang kepada kita para penumpang bahwa penerbangan diputar balik kembali ke Bandara Soekarno-Hatta. Tapi nggak menjelaskan apa yang terjadi pada saat itu ya? Tidak, kita di situ masih tenang, masih berusaha positive thinking. Nah, ini ada video yang dibagikan oleh Mbak Tria di sosial media. Suasana dalam pesawat ini kapan ini Mbak? Gelap sekali kalau kita melihat ini videonya yang di-share oleh Mbak Tria. Iya, itu pada saat udah mau landing balik ke Bandara Soekarno-Hatta. Itu udah tegang, udah banyak perempuan, ibu-ibu lansia yang udah nangis di dalam pesawat. Oh, ini beberapa saat sebelum landing di Bandara Soekarno-Hatta ya. Pada saat itu ketika tahu bahwa ada mesin yang terbakar, sempat di informasi yang beredar adalah suasana sangat suhu sangat panas ya di dalam kabin. Betul Mbak Tria? Uapnya panas banget, udah gerah, pengap. Jadi alhamdulillahnya kita sampai dengan selamat, langsung dievakuasi keluar dari pesawat. Oke, tidak ada biasanya kan ada alat pernafasan yang di atas penumpang begitu ya? Pada saat itu? Tidak ada, mungkin karena jaraknya dekat kali ya. Karena jarak kita tuh baru terbang sebentar banget dan langsung ada insiden kejadian tersebut. Oke, tapi pada saat kembali ke Bandara Soekarno-Hatta tidak dikasih tahu sama sekali ya apa penyebabnya ya? Kita tidak tahu apa penyebabnya. Baru taunya kapan tuh Mbak? Baru tahunya setelah melihat video dari orang yang berada di bawah, yang di darat, itu mengunggah video pesawat yang terbakar. Bahkan kami penumpang pun tidak tahu bahwa apinya tuh sebesar itu. Tidak ada yang tahu ya? Ya, apalagi saya duduknya di paling bagian belakang. Namun yang histeris itu memang orang-orang di bagian depan yang duduknya di dekat jendela. Apa yang dilakukan kru pada saat itu ketika sudah mendapatkan informasi dari penumpang yang melihat ada api, ada kebakaran, kemudian dilaporkan ke pilot, apa yang dilakukan oleh kru pesawat pada saat itu kepada penumpang? Tidak ada, karena pada saat itu mungkin kita semua tidak tahu bahwa apinya itu udah membesar, karena apinya itu di bagian bawah. Mungkin dari pramugari juga tidak melihat dengan jelas bagaimana api itu terlihat. Hanya meminta tenang bahwa akan kembali ke Bandara Soekarno-Hatta begitu ya? Iya, kita akan kembali ke Soekarno-Hatta karena kesalahan teknis. Pak Alvin Lee, keputusan pilot yang kemudian memutuskan untuk kembali atau return to base ke Bandara Soekarno-Hatta, ada juga sempat membuang aftur cadangan supaya tidak kebakaran tidak semakin besar. Apa tanggapan Anda soal keputusan pilot ini? Baik, saya mencermati bahwa masalah itu mulai timbul sekitar 1 menit, 2 menit setelah pesawat tinggal landas. Dan pilot pada saat terjadi itu pada ketinggian sekitar 2.000 kaki pertama kali terdeteksi ada masalah. Dan pilot mengendalikan pesawat tetap pada ketinggian sekitar 3.000 kaki atau sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut. Kemudian pesawat itu menjauh ke arah laut agar jika terjadi pendaratan darurat tidak di darat, yang mana di laut pada umumnya lebih aman daripada mendarat di darat ya. Apa yang dilakukan pilot ini sudah benar karena pada saat terjadi masalah dengan pesawat, masalah yang serius dengan pesawat yaitu satu mesin tidak berfungsi, apalagi seperti kemarin itu saya yakin mesin sebelah kiri langsung dimatikan dan pasokan bahan bakar ke mesin itu juga dihentikan. Pesawat memang harus mendarat di bandara terdekat. Nah, karena baru tinggal landas ya tentunya akan kembali ke bandara terdekat, tapi tetap melalui prosedur-prosedur untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ketika mendarat darurat. Misalnya pesawat tetap dikendalikan, kemudian juga memperhitungkan bobot pesawat ketika akan mendarat ini tidak melampaui maximum landing weight. Memberikan waktu untuk awak di darat itu mempersiapkan bantuan seperti pemadam kebakaran, ambulans dan sebagainya. Sehingga waktu yang tadi singkat mungkin sekitar 30 menit seperti yang disampaikan Mbak Tria itu betul-betul dimanfaatkan untuk persiapan pendaratan kembali di Bandara Soekarno-Hatta. Dan keputusan itu harus dibuat dengan waktu yang sangat cepat ya Pak Alvin? Iya, keputusan itu dibuat harus sangat cepat tentunya dengan checklist ya, pilot
melihat dulu apa yang terjadi pada mesin, dan ketika dilihat bahwa Ya. ada exhaust gas temperature yang tinggi, kemudian juga mesin tidak berfungsi sebagaimana mestinya, itu keputusan untuk menghentikan mesin tersebut. Dan ini sudah dilatih berulang kali. Hmm. Setiap 6 bulan itu pilot menjalani tes simulator. Pada saat tes simulator inilah pilot dihadapkan dengan kondisi-kondisi darurat seperti ini, sehingga mereka betul-betul terlatih tidak gugup ketika menghadapi kondisi darurat. Demikian. Pak Alvin, apa sih sebenarnya yang terjadi sampai akhirnya mesin terbakar di ketinggian 3.000 meter atau 2.000 kaki, padahal pada saat terbang kan pasti sudah diperiksa semuanya, sudah dicek sebelum akhirnya dinyatakan untuk bisa terbang. Apa sebenarnya yang terjadi pada kasus ini? Benar, Mbak. Saya juga sudah membuka riwayat penerbangan pesawat yang kemarin mengalami insiden ini. Registrasinya adalah PKLKK, Papa Kilo 5 Kilo Kilo. Ini dalam 1 minggu terakhir pesawat ini aktif, tapi kebanyakan justru di Makassar ya. Oke. Pada tanggal 24 Oktober itu pesawat ini melakukan 6 kali penerbangan dengan jumlah total sehari terbang 8 jam 11 menit. Mhm. Kemudian pada tanggal 25 Oktober tidak melakukan penerbangan, mungkin untuk pemeriksaan, perawatan, dan sebagainya. Dan tanggal 26 Oktober kemarin sudah melakukan 3 penerbangan Mhm. dari Makassar ke Soekarno-Hatta, kemudian dari Soekarno-Hatta ke Tanjung Pandan, dan kembali ke Soekarno-Hatta. Penerbangan ke Palembang kemarin ini adalah penerbangan keempat. Jadi sebetulnya pesawat ini dalam kondisi laik operasi. Kalau tidak laik operasi, penerbangan pertama saja pasti sudah bermasalah kan. Ya. Mhm. Nah, saya tidak berani apa ya, belum belum mempunyai informasi apakah ada masalah dengan mesin atau masalah lain, tapi kita juga tidak boleh menutup kemungkinan terjadinya FOD, Foreign Object Debris, yaitu serpihan atau benda asing yang ada di landasan pacu yang belum terdeteksi oleh petugas yang biasanya membersihkan dan memeriksa landasan pacu, itu tersedot masuk ke mesin. Misalnya Pak Alvin. Misalnya, ini contoh yang pernah terjadi yaitu pada pesawat Concorde. Pada pesawat Concorde, ketika akan tinggal landas, itu ternyata ada serpihan ban dari pesawat yang take off sebelumnya. Dan itu masuk ke mesin, sehingga mesin itu Mhm. menjadi terganjal dan meledak. Dan pesawat Concorde waktu itu Ya. tidak tertolong. Tapi kalau kali ini, pesawat itu masih bisa dikendalikan. Oke, ini kemungkinan ya Pak Alvin ya, kemungkinan Ya. itu penyebab mesin yang kemudian terbakar di ketinggian 3.000 meter. Apa yang harus dilakukan selanjutnya supaya tidak ada peristiwa seperti ini lagi? Apa yang harus diperhatikan? Iya, saya yakin semua pihak ya, baik dari maskapai penerbangan maupun pengelola bandara saat ini juga sama-sama melakukan penyelidikan. Setahu Oke. saya juga bukan hanya maskapai penerbangan, pembuat pesawat, pembuat mesin yaitu General Electric ini juga melakukan investigasi apa yang menyebabkan insiden kemarin ini, karena ini bukan sesuatu yang lazim dan seharusnya tidak terjadi. Tidak lazim ya. Apakah benar karena FOD Ya. atau mungkin karena ada masalah-masalah lain, ini yang perlu kita ikuti nanti hasil penyelidikannya. Tapi yang jelas itu sirip-sirip di dalam mesin itu Ya. rontok semua. Jadi kerusakan yang sangat serius ini. Baik, terima kasih Pak Alvin atas penjelasan Anda. Terima kasih juga Mbak Tria sudah berbagi pengalaman juga kepada kami terkait dengan pesawat Lion Air JT330 yang Anda tumpangi, kemudian mesinnya terbakar di ketinggian 3.000 meter. Terima kasih Mbak Tria.